Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda Alfarahmania. Di sini saya akan melanjutkan Cisco CCNA 200-301 part 1 bab 9 yang berjudul Port Security. Pada bab 9 kali ini kita akan membahas 6 materi ya teman-teman, yaitu ada apa itu Port Security Violation, Shutdown, pengujian Port Security, MAC Address Sticky, Violation Protect, Violation Restrict. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu apa itu Port Security. Oke, di sini kita buat topologinya. Dan misal si hacker ingin mencabut interface FA01 yang mengarah ke server. Oke, di sini kita cabut kabelnya dan arahkan ke hacker. Nah, jadi saat dihack ini, si hackernya akan mengirim paket ke klien. Jadi nanti interface FA01 akan mati ya teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi kabelnya seperti awal. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu Port Security Violation Shutdown. Oke, di sini kita akan pasang IP-nya terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita akan pasang IP-nya terlebih dahulu. Pada server 1, kita ke desktop IP configuration. Di sini IP-nya kita masukkan 192.168.50.1. Kita lakukan hal yang sama pada server 2 dan server 3-nya. Masing-masing IP-nya 50.2 dan 50.3. Kemudian pada PC kliennya kita akan masukkan IP yaitu 50.4. Selanjutnya di sini kita coba kirimkan paket data dari server 1 ke PC klien. Oke, di sini successful. Oke, kita coba kirimkan paket data pada yang lainnya. Di sini semuanya successful ya teman-teman. Oke, langsung saja kita konfigurasikan pada switch-nya. Jadi sebelumnya kita harus masuk dulu ke dalam mode akses. Kita harus mengakseskan interface yang mengarah ke server 1 sampai 3. Oke, di sini kita masukkan interface rank FA01 sampai 3, lalu switch port mode akses. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita konfigurasikan port security-nya ya teman-teman. Di sini kita akan pakai interface yang mengarah ke server 3, yaitu interface FA01. Lalu kita ketikkan switch port security, enter, dan switch port security, kemudian MAC address. Di sini kita masukkan MAC address pada server 3 yang sudah kita konfigurasikan. Oke, kita masuk ke server 3-nya, kita ke config, lalu kita pilih yang fast Ethernet 0. Oke, di sini terdapat MAC address-nya, kita copy saja. Lalu di sini kita pastekan. Enter. Lalu kita jalankan perintah. Switch port security maksimum 1. Oke, jadi di sini bebas ya teman-teman. Lalu kita masukkan komen switch port security violation shutdown. Nah, jadi artinya ketika ada MAC address selain yang terdaftar di konfigurasi ini, nantinya si port yang ada di fast Ethernet itu akan dimatikan ya teman-teman. Enter saja. Kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu pengujian port security. Jadi di sini kabel yang mengarah ke server 3 kita hubungkan ke hacker ya teman-teman. Kita coba fast forward. Di sini sudah hijau ya. Misalkan di sini pada PC hacker kita akan mengirimkan paket ke klien, maka di sini akan violet dan kabelnya akan mati. Sebelumnya kita setting terlebih dahulu di PC-nya. Kita masukkan IP-nya yaitu 50.5. Kemudian di sini kita kembalikan saja kabelnya ke server 3. Di sini belum bisa juga ya teman-teman, masih merah. Kita coba konfigurasikan agar kabelnya menyala kembali. Di sini kita masuk ke interface FA01. Kemudian no shutdown, maka di sini masih merah ya teman-teman. Coba ketikkan shutdown, lalu kita ketikkan lagi no shutdown. Oke, di sini sudah up ya dan kabelnya sudah menyala. Oke, di sini kita coba hubungkan lagi ke hacker. Dan kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Di sini masih violet juga ya teman-teman. Oke, kita coba ke switch-nya.
Di sini kita coba masukkan komen show port security interface FA01. Oke, pada list search address VLAN di sini terdapat MAC address ya teman-teman. Di sini kita akan pastikan bahwa MAC address ini punyanya hacker atau server ya. Kita coba ke hacker, kita ke config, lalu fast ethernet 0. Oke, kita coba samakan apakah benar ini punyanya hacker. Oke, jadi MAC address ini punyanya hacker ya teman-teman. Oke, di sini kita kembalikan kabelnya ke server 3 terlebih dahulu. Dan kita masuk ke interface FA01. Lalu kita shutdown dan no shutdown. Oke, jadi di sini kabelnya juga sudah menyala ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu MAC address sticky. Di sini pada switch-nya kita coba lihat terlebih dahulu konfigurasi sebelumnya. Jadi kan tadi kita sudah konfigurasikan dengan memasukkan MAC address yang ada di server ya. Akan tetapi, dengan MAC address sticky ini, kita tidak perlu memasukkan MAC address-nya. Jadi nantinya, switch akan mendeteksi port pertama kali yang terhubung ke FA. Misal pada server 3 itu, dia akan mendeteksi port pertama kali yang terhubung ke FA01. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Di sini kita masuk ke interface FA01, lalu di sini kita masukkan perintah port security MAC address sticky. Kemudian kita masukkan switch port security maksimum 1. Kemudian kita masukkan perintah switch port security violation shutdown, kita enter. Lalu kita coba cek juga switch port security violation tanda tanya. Oke, jadi di sini terdapat 3 opsi ya teman-teman, yaitu ada shutdown yang tadi kita praktekkan, kemudian ada protect dan restrict. Jadi perbedaan dari keduanya yaitu kalau protect dan restrict itu portnya tidak akan terblokir. Jadi hanya paketnya saja. Akan tapi kalau shutdown itu portnya juga ikut terblokir. Di sini kita coba cek do show port security. Di sini kita coba cek do show port security interface FA01. Oke, di sini dia sudah enable ya teman-teman. Oke, di sini juga sticky MAC address-nya masih 0 ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk yang mengarah ke server 2. Di sini kita ke interface FA02. Lalu kita masukkan komen switch port security. Kemudian kita enter. Lalu kita coba cek dengan do show port security interface FA02. Oke, di sini port security-nya sudah enable ya teman-teman. Selanjutnya kita coba masukkan komen switch port security MAC address sticky. Lalu switch port security maksimum 1. Kemudian switch port security violation shutdown. Kita exit dulu. Kemudian kita cek lagi dengan do show port security interface FA02. Oke, di sini dia juga sudah enable. Di sini kita coba kirimkan paket dari server 2 ke klien. Di sini dia sudah successful. Kita coba cek lagi. Jadi di sini sticky MAC address-nya 1. MAC address-nya sudah muncul ya. Kemudian kabel yang mengarah ke server 2 kita hubungkan ke hacker. Kita coba kirimkan paket data dari hacker ke klien. Maka di sini violet ya teman-teman, karena dia telah terblokir sekaligus juga dengan portnya ya. Kita coba kembalikan kabelnya ke server 2. Kemudian kita konfigurasikan di switch-nya. Di sini kita masuk ke interface FA02, lalu kita ketikkan shutdown dan no shutdown. Kita coba fast forward terlebih dahulu. Maka di sini kabelnya sudah berwarna hijau ya. Kita lanjut pada materi yang kelima, yaitu violation protect. Di sini pada switch-nya kita akan konfigurasikan menggunakan interface yang mengarah ke server 1, yaitu FA03. Oke, di sini kita masukkan saja interface FA03. Untuk konfigurasi port security-nya, kita harus masuk ke mode akses terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan akseskan terlebih dahulu ya, dengan switch port mode akses. Baru kita masukkan perintah switch port security violation, kemudian tanda tanya. Oke, kita coba di sini. Jadi di sini kita akan bahas tentang perbedaan dari protect dan redirect. Dengan cara kita cek do show port security interface FA03. Oke, jadi di sini terdapat security violation count ya teman-teman. Jadi kalau protect itu di bagian ini akan 0, sedangkan kalau restrict itu di bagian ini dia akan bertambah. Yang artinya berapa orang yang telah menambahkan atau mengirim paket data selain dari MAC address yang sudah kita konfigurasikan. Di sini kita masukkan komen switch port security, lalu kita coba cek lagi. Oke, jadi di sini dia sudah enable ya teman-teman. Kemudian kita masukkan komen switch port security MAC address sticky. Kemudian switch port security maksimum 1. Kemudian switch port security violation kita
buat yang protect. Lalu kita coba cek to show port security interface FA03. Di sini violation modenya sudah protect ya teman-teman. Dan di sini security violation count-nya 0. Jadi di sini dia tidak akan bertambah. Oke, di sini kita coba kirimkan paket data dari server 1 ke klien. Maka di sini dia successful. Kemudian kabel yang terhubung ke server 1 kita hubungkan ke hacker. Oke, misalkan dari hacker dia akan mengirimkan paket data ke server 2, maka di sini akan violate. Karena mode protect ini paketnya akan diblokir juga. Oke, misal di sini dari hacker dia akan kirimkan paket ke server 2, server 1, dan klien. Maka nantinya dia akan violate ya. Karena untuk mode protect ini paketnya juga akan diblokir. Di sini kabelnya kita kembalikan ke server 1. Oke, jadi di sini portnya akan tetap menyala. Dan jika kita kirimkan paket data dari server ke klien, server 3 dan server 2, maka dia akan berhasil. Kita lanjut pada materi yang terakhir yaitu violation restrict. Sebelumnya di sini kita tambahkan satu server lagi, lalu kita hubungkan ke switch-nya. Jadi di sini ada 4 server ya teman-teman. Kita setting terlebih dahulu IP-nya yaitu 50.6. Kemudian di sini pada switch-nya, kita akan konfigurasikan untuk port security-nya. Di sini kita masuk ke interface FA05. Jadi di sini kita akan gunakan mode restrict ya teman-teman. Lalu kita akseskan dengan switch port mode akses, kemudian switch port port security. Lalu kita masukkan switch port port security MAC address sticky. Kemudian switch port port security maksimum 1. Dan switch port port security violation restrict. Lalu di sini kita cek to show port security interface FA05. Oke, di sini port security-nya sudah enable, akan tetapi pada security violation count-nya masih 0 ya. Selanjutnya kita coba kirimkan paket data dari server 4 ke klien. Di sini sudah sukses. Kemudian kabel yang mengarah ke server 4 kita cabut, lalu kita hubungkan ke PC hacker. Lalu kita coba kirimkan paket data dari hacker ke klien, akan di sini violate ya teman-teman. Lalu kita coba lagi kirimkan paket data dari hacker ke server 3, 2, dan 1. Maka di sini dia violate ya teman-teman. Karena mode restrict itu paketnya juga akan diblokir. Kita ke switch-nya, kita coba cek the show port security interface FA05. Bisa kita lihat di sini pada security violation count-nya dia bertambah ya teman-teman menjadi 8. Artinya ada 8 paket yang sudah diblokir. Oke, jadi sebenarnya 3 ya teman-teman, karena tadi saya mengulangi kirim paket, jadi alhasil di sini menjadi 8. Dan di sini MAC address-nya juga dia sudah muncul. Oke, jadi seperti itu ya perbedaan dari protect dan restrict. Ini kabelnya kita kembalikan ke server 4. Dan kita coba kirimkan dari server 4 ke klien. Oke, di sini dia sukses ya. Sekian pembahasan bab 9 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.